Channel Broadcasting Service. Dari Tipiring ke jerat Undang-Undang ITE, konflik Muhammad Farid versus ASN berpotensi berujung penahanan. Konflik antara elit politik daerah dan aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Sopeng terus bereskalasi. Perkara yang semula mengemuka sebagai tindak pidana ringan atau Tipiring, kini berkembang menjadi saling lapor dan merambah ke dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana yang tidak ringan. Andi Muhammad Farid melaporkan seorang ASN bernama Rusman, Kepala Bidang pada Dinas BKP SDM Sopeng, ke Polres Sopeng, atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong melalui media sosial serta pemberitaan online. Laporan tersebut dibuat pada Senin malam, 12 Januari 2026, dan tercatat dengan nomor LP-B-09-9-1-2026-SPKT-Res-Sopeng-Polda Sulsel. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat Sulawesi Selatan, Farid Mama, menyatakan bahwa perkara ini telah berubah skala dan konsekuensi hukumnya jauh lebih serius dibanding isu awal. Awalnya ini didorong ke arah Tipiring, tapi kemudian berkembang menjadi saling melapor dan merambah ke dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana yang tidak ringan. Andi Muhammad Farid melaporkan seorang ASN bernama Rusman, Kepala Bidang pada Dinas BKP SDM Sopeng, ke Polres Sopeng, atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong melalui media sosial serta pemberitaan online. Laporan tersebut dibuat pada Senin malam, 12 Januari 2026, dan tercatat dengan nomor LP-B-09-2026-SPKT-Res-Sopeng-Polda Sulsel. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat Sulawesi Selatan, Farid Mama, menyatakan bahwa perkara ini telah berubah skala dan konsekuensi hukumnya jauh lebih serius dibanding isu awal. Awalnya ini didorong ke arah Tipiring, tapi kemudian berkembang menjadi saling melapor dan sekarang masuk ke ranah Undang-Undang ITE. Ini yang membuat proses hukum menjadi jauh lebih berat, kata Farid. Sabtu 17 Januari 2026. Menurut Farid, laporan balik yang diajukan mengarah pada dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang distribusi atau transmisi informasi elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal tersebut berkaitan dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE yang mengatur ancaman pidana penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal 750 juta rupiah. Selain ITE, Farid menyebut adanya dugaan penyebaran informasi bohong yang berpotensi menyesatkan publik. Jika terbukti menyebarkan informasi bohong yang merugikan pihak lain, ini juga bisa dikaitkan dengan pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A yang hukumannya juga cukup tinggi, jelasnya. Farid menegaskan, eskalasi ke pasal-pasal Undang-Undang ITE membawa konsekuensi serius, khususnya bagi pihak yang berstatus ASN aktif. Kalau unsur-unsur pasal ITE terpenuhi dan penyidik menilai ancaman pidananya di atas 5 tahun atau disertai alasan objektif dan subjektif, maka penahanan sangat dimungkinkan. Ini bukan lagi perkara ringan, tegasnya. Ia menilai, konflik terbuka antara pimpinan DPRD dan pejabat kepegawaian daerah telah menyentuh ranah etik birokrasi, netralitas ASN, dan relasi kuasa dalam pemerintahan daerah. Farid juga mengingatkan bahaya pengadilan opini publik yang berkembang di media sosial. Proses hukum seharusnya ditentukan lewat pembuktian di penyidikan dan persidangan, bukan oleh viralitas dan tekanan opini, ujarnya. Di tengah eskalasi konflik elit ASN tersebut, Farid mendorong Kepala Daerah Kabupaten Sopeng untuk hadir sebagai penengah guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap stabilitas birokrasi dan kepercayaan publik. Kasus ini kini menjadi ujian bagi penegakan hukum, profesionalisme ASN, serta kematangan demokrasi lokal di Sopeng. Apakah konflik kekuasaan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, atau terus membesar melalui saling lapor di ruang digital? Jurnal 8, Editor, Indah melaporkan. Ikuti terus berita selanjutnya hanya di Hari Gua Channel.